Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan menjelaskan jenis tipe api neraka. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Balad, yaitu ayat 19 dan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narun mu'sadah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman bahwasanya walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, orang-orang kafir, hum ashabul masy'amah, mereka itu adalah golongan-golongan yang kiri. Alaihim narun mu'sadah, dan bagi mereka api yang mengunci. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 21, beliau menjelaskan alaihim narun mu'sadah yakni abwabuha mutbaqatun fala yuftahu lahum bab wala yakhrujuna minhum ghamman wala yadkhuluna fiha ruhun abada. Wa qila al-murad ihata an-niran bihim kaqaulihi ta'ala ahata bihim suradiquha, sebagaimana firman dalam surat Al-Kahfi. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan apa yang dimaksud dengan narun mu'sadah, yaitu api yang mengunci. Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, api neraka itu dia akan mengunci siapapun yang dibakarnya. Hari ini kalau seandainya kita terkunci, terkurung di dalam sebuah ruangan, tidak ada api, namun tidak ada AC ruangan tersebut, maka kita itu akan terasa bagaimana panasnya yang sangat luar biasa. Ini tidak ada AC, ruangan itu terkunci. Namun nanti satu sifat api neraka, apabila api itu membakari manusia, bukan hanya sekedar membakar, akan tetapi dia itu akan mengunci siapapun yang akan dibakarnya. Sifat api neraka itu salah satunya itu adalah apabila dia membakar manusia tersebut, dia itu akan mughlaq, akan dikunci orang yang dibakar tersebut, sehingga seakan-akan neraka tersebut mempunyai pintu dan bisa dibuka pintunya. Ini merupakan salah satu sifat bagaimana jenis tipe api neraka. Pada saat neraka tersebut membakar manusia yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Hum ashabul masyamah, mereka itu adalah kelompok yang kiri. Maka tipe api neraka tersebut itu adalah mereka itu akan dikunci dengan bakaran api neraka. Ini merupakan salah satu sifat api neraka, yaitu mengunci pada saat dibakar. Mungkin kita pernah terhanyut di dalam laut, dan itu kita akan digulung oleh ombak. Seakan-akan kita tidak bisa melepaskan diri dari gelombang tersebut. Tak ubahnya kalau misalnya kita bisa membayangkan bagaimana na'udzubillah seandainya ada orang yang dibakar itu, dengan bakaran tersebut dia itu akan terkunci dengan api yang dibakar tersebut. Dan yang kedua, Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang api yang menyala-nyala. Di dalam firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 14, Allah berfirman, fa'anzartukum naran taladzah, maka berikanlah peringatan kepada mereka naran taladzah, api yang menyala-nyala. Tausiah yang kita dengarkan setiap hari ini merupakan mau'izah, ini merupakan peringatan kepada kita. Agar apa? Agar kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini harus kita hadirkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak dosa yang pernah dilakukan oleh manusia? Katakanlah selama ini umur kita sudah diberikan oleh Allah
sekian puluh tahun lamanya. Berbagai kemaksiatan mungkin pernah dilakukan oleh manusia tersebut. Dia pernah melakukan zina, dia pernah melakukan mabuk-mabukan, tapi Allah tidak mencabut nyawanya. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada dia. Padahal teman-teman seperjuangannya itu ada yang sudah diambil nyawanya oleh Allah. Dan saya pernah menyatakan hal seperti ini di depan jamaah juga. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah, temannya itu meninggal di hadapannya, di kaki. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah bersama teman-temannya, temannya itu meninggal di atas perut unta, sedang berzina. Maka jadilah itu sebuah pelajaran penting kepada kita pada saat Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, masih diberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita tidak dicabut nyawa sebagaimana dicabut kesempatan tersebut kepada teman kita. Maka jadikanlah setiap amal baik yang kita lakukan agar apa? Agar kita terlepas dari api yang menyala, api yang mengunci. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati, lakukan semua kebaikan kehidupan kita ini pada saat kita mendidik anak, pada saat kita jerih payah kita melakukan sesuatu perbuatan, ada perjuangan yang kita lakukan untuk membela agama Allah. Jadikan itu adalah sebagai semangat kita agar apa? Agar kita tidak dibakar oleh Allah dengan api yang mengunci, agar kita tidak dibakar oleh Allah dengan api yang menyala. Ini merupakan sebuah motivasi. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Tidak seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita, tidak seperti yang dialami oleh teman-teman kita. Mereka kalau seandainya bisa bangun dari kubur mereka dan menceritakan kepada kita bagaimana pedihnya azab yang dia rasakan, maka dia akan menceritakan itu semua kepada kita. Tobatlah sobatku. Seperti itu dia akan katakan. Sungguh siksaan di dalam kubur itu luar biasa, apalagi nanti siksaan di dalam neraka. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan naran talata naran makhsusatun minan niran li'annaha dzukirat liqaulihi ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Fal ayah tadullu ala anna tilka an-nar makhsusatan la yaslaha siwa hadzal ashqa wa la tadullu ala anna al-fasiqa ghayra min hadha as-sifah min al-kuffar la yadkhuluna sa'irun niran. Naran taladha ini merupakan memang spesial. Setiap neraka itu mempunyai, setiap api itu mempunyai jenis siksaan yang spesial. Bukan hanya makanan yang spesial, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Kita telah membahas bagaimana makanan-makanan spesial di dalam neraka. Ada minuman nanah, ada minuman timah, ada minuman panas, ada makanan yang berduri, ada makanan yang bau bangkai, ada makanan yang tidak mengenyangkan. Ternyata api juga seperti itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Api neraka itu jenisnya itu memang spesial. Ada yang khusus memang, yang menyala-nyala itu akan dijadikan kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, orang yang sudah mengetahui bahwasanya salat itu merupakan kewajiban, tapi dia mengingkari terhadap kewajiban tersebut. Orang-orang yang pada saat dia mengetahui bahwasanya menutup aurat itu adalah merupakan kewajiban, dia masih bergentayangan di luar dengan celana pendeknya, padahal dia sudah mempunyai cucu. Masih ada sebuah kebanggaan bagi orang-orang tua tersebut dengan celana pendek, pakai sepatu sneakersnya, ada sebuah keren yang dirasakan. Padahal nanti mereka orang-orang yang fasik tersebut akan diazab oleh Allah dengan api neraka yang menyala-nyala. Maka ini adalah kesempatan. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Berapa banyak kenifakan yang selama ini pernah dilakukan, maka ini adalah kesempatan kepada kita untuk bertobat dari kenifakan tersebut. Dulu kita pernah melakukan kemaksiatan, jangan sampai
Pintalah kepada Allah, jangan sampai Allah mengazab kita dengan api neraka yang menyala-nyala tersebut. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 10 dengan ayat 11. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Ini api yang sangat panas. Mahiyah itu merupakan api yang sangat panas. Namun ada hal yang paling menarik pada saat Allah menjelaskan dengan ayat ini. Yang pertama adalah annal hawiyah minal asma'in nar. Ini yang saya katakan tadi. Ada tadi yang dikatakan dengan talazza, itu api yang menyala-nyala, sedangkan jenis api yang lain itu adalah hamiyah. Annal hawiyah minal asma'in nar wa ka'annaha narun amiqah, api yang sangat hitam menggelembung. Fama'wahun nar wa khilalil ma'wa ummun. Apa yang maksud dengan ma'wa? Ma'wa itu bukan ma'wa bahasa Aceh, miwa, bukan. Ma'wa itu adalah ummun. Apa yang maksud dengan ummun? Ibu. Ada enggak keadaan yang paling nyaman bagi seorang bayi itu pada saat dia didekap oleh ibunya? Ini merupakan suasana yang paling nyaman. Seseorang apabila dia didekap oleh ibunya, itu merupakan keadaan yang paling nyaman. Bahkan kita yang masih mempunyai ibu, walaupun sudah tua, ada sebuah kebahagiaan yang akan kita rasakan pada saat kita tidur di atas pangkuan ibu kita. Katuha menteng ngelendot nama. Itu merupakan sebuah kebahagiaan, sebuah kenyamanan. Namun Allah mengibaratkan siksaan api neraka tersebut dengan mahiyah, yaitu dengan dekapan neraka. Bayangkan kalau seandainya di dunia ini seseorang itu dia akan didekap oleh ibunya, namun nanti pada saat seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, maka dia akan didekap oleh api neraka. Fa ummuhu hawiyah. Maka jangan sampai pada saat kita terbetik ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan tersebut. Agar apa? Agar kita tidak didekap oleh api neraka, agar kita tidak digendong oleh neraka, agar kita tidak dipeluk oleh neraka. Karena ini disebutkan bahwasanya wal makna ma'wa an-nar wa qila lil ma'wa ummun ala anna sabil at-tashbih bil allati la yaqa'ul qara la yaqa'ul faza' min al-walad illa ilaiha. Seorang ibu itu tidak akan pernah melepaskan dekapannya kepada anaknya. Begitulah juga dengan neraka. Neraka itu tidak akan pernah melepaskan dekapannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang menumpukkan harta bendanya. Di dalam surat yang lain dijelaskan, allazi makanaztum, orang-orang yang menumpukkan hartanya, orang-orang yang menumpukkan emas, perak, mereka mengumpul harta tidak mau mengeluarkan di jalan Allah, maka mereka itu akan didekap oleh api neraka yang sangat luar biasa panasnya. Wathaniha, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan fal rasihi hawiyah finnar zakarhul ahfash wal kalb wal qatadah, bahwasanya mereka dibenamkan kepalanya ke dalam neraka. Tidak ada Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, orang apabila dia dibalikkan kepalanya ke bawah yang tahan lama. Kalau misalnya kita melihat penyiksaan di dalam film-film spionase, orang digantung 2 jam itu sudah meninggal, digantung kepala ke bawah. Mungkin dulu kita pernah mendengar pada saat dom orang digantung, orang disiksa, rata-rata seperti itu, paling tahan 4 jam, setelah itu meninggal. Ini bayangkan, kepala ditaruh ke bawah dan dia itu pada posisi neraka. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya api neraka itu bagaikan dalam bentuk tabung, yang memang ada wadah
dan itu akan dibakar dari atas dan akan dibakar dari bawah dan dari atas. Dan siksaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Humazah ayat 5 dan ayat 6, "Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Annal hamaz wal lamaz ya'kulul laham wal khutama aidan ismun linnar." Ini nama lain daripada api neraka, yaitu adalah khutamah. Apa itu khutamah? Api yang bisa memakan kulit, daging dan semua tubuh manusia. Kalau misalnya hari ini kita melihat ulat memakan daun, nanti di hari akhirat orang-orang ada juga yang akan dibakar dengan api neraka dan itu akan dimakan semua anggota tubuhnya. Apa nama neraka? Apa nama apinya? Yaitu al-khutamah. Narullahil muqadah. Bahwasanya fal idhafah litafkhim, dan diidhafahkan narullah, ya, dinisbahkan, dipulangkan kepada Allah api neraka tersebut. Ini menunjukkan sesuatu yang memang luar biasa dahsyat. Contoh misalnya, kalau seandainya kita memulangkan pemberian hadiah juara satu perlombaan yang diadakan di kampung ini, yang beri hadiah itu adalah Pak Gesi, biasa standarnya, ya. Walaupun kita sudah bangga sekali, tapi kalau seandainya yang kasih hadiah itu adalah wali kota, jauh lebih bangga. Jauh lebih bangga lagi kalau seandainya yang kasih hadiah itu adalah Bapak Gubernur. Jauh lebih bangga lagi kalau seandainya yang kasih hadiah itu adalah Bapak Presiden. Bayangkan, ini api neraka, nerakanya Allah. Jauh lebih dahsyat. Api manusia saja itu tidak ada yang sanggup kita menahannya, apalagi api Allah nanti. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya api neraka tersebut. Wa minhu qaulu alaihi salam, qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba mimman ya'sillah. Nabi itu sangat heran terhadap orang-orang yang bisa dan sanggup untuk bermaksiat kepada Allah. Ala wajhil ard, pada saat mereka berada di atas muka bumi. Wan naru tush'aruna min tahtihi, sedangkan neraka, api itu menyala dari bawahnya. Dan ini merupakan salah satu bukti secara saintis, ternyata bumi kita itu di bawahnya itu adalah ada api. Dan ini bisa dibuktikan. Ada beberapa gunung berapi itu ada api sumber yang berada di bawah bumi. Maka bagaimana mungkin menurut Rasul menanyakan kembali kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati, bagaimana mungkin kita bermaksiat di atas muka bumi Allah yang secara jelas-jelas di bawah bumi itu ada api neraka, dan nanti mereka itu akan dibakar dengan api neraka mulai dari bawah, dari atas, dimasukkan ke dalam wadah, dan neraka itu ada yang menyala, ada yang mengunci. Bagaimana mungkin seseorang itu sanggup untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah? Kalau seandainya kita menghadirkan pemahaman kita ini tentang neraka ini, maka tidak akan pernah ada orang yang berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kita tidak sanggup untuk dibakar dengan berbagai jenis dan fasilitas neraka yang na'udzubillah sangat luar biasa dahsyatnya. Maka lakukanlah segala perbuatan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang mendidik anak, lelahnya, jadikan ini adalah sebagai upaya. Ya Allah, jadikanlah ini merupakan sebagai upaya saya. Pada saat nanti saya akan dilepaskan dari api neraka karena saya mengajak anak saya, mendidik anak saya, lelah. Saya persiapkan rumah tangga ini agar apa? Agar saya nanti tidak Engkau bakar, ya Allah. Begitu juga dengan sang ayah, pada saat dia lelah keluar dari pagi, pulang sore mencari pekerjaan. Kenapa dia lakukan ini? Agar dia tidak dibakar oleh Allah nanti di hari akhirat. Ini semua yang harus kita hadirkan. Semua aktivitas yang kita lakukan ini kita jadikan sebagai investasi kita. Agar apa? Agar kita terlepas dari api neraka yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan
keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.